Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto dan saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA Tutorial. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang masih setia dengan channel ini menunggu update terbaru ya dari video-video di channel Excel dan VBA Tutorial. Baik teman-teman, untuk video kali ini saya akan memperkenalkan lagi ya tentang aplikasi yang saya buat menggunakan Google Sheet ya. Kita coba buka dari awal. Jadi aplikasinya ini saya buat menggunakan Google Sheet, di mana dia fungsi dari aplikasi ini adalah untuk manajemen inventory ya, di mana dalam itu ada fitur open stock, terus barang masuk atau in, dan barang keluar atau out, dan close stock. Oke, di sini tampilan dari aplikasinya seperti ini ya teman-teman, di bagian Google Sheet-nya. Dan di sini saya menggunakan Google Sheet menunya yang sudah saya buat juga di sini untuk dashboardnya juga seperti ini. Terus di dalam aplikasi ini ya ada beberapa informasi grafik yang bisa saya jelaskan. Yang pertama di sini ada grafik barang in out. Nah, di sini untuk grafik barang in out itu adalah grafik yang menunjukkan tentang pergerakan barang masuk dan keluar. Di samping kanan sini ada grafik untuk open stock dan close stock. Di sini adalah grafik untuk membandingkan antara open stock dengan close stocknya setiap bulannya. Terus di bagian bawah sini itu ada keterangan untuk total inventory-nya berapa, total in-nya berapa, total out-nya berapa, lalu total open stock-nya berapa ya, serta total close stock-nya berapa. Terus di paling ujung sini itu ada total produk ya, total produk yang di sini ada 7 produk. Nah, di bagian bawah sini ada kontrol ya yang kita pakai untuk memilih tahun laporan yang sedang kita kerjakan sekarang. Dan kebetulan di sini tahunnya adalah tahun 2024 akhir ya, di bulan Desember ini. Terus di sini saya menyiapkan beberapa sheet, ada sheet database seperti ini bentuknya. Nah, sheet ini adalah digunakan untuk menyimpan data-data barang yang akan kita proses untuk open, in, out, dan close stocknya. Terus ada sheet transaksi juga di sini yang digunakan untuk mencatat transaksinya ya, baik itu open stock, in maupun out, serta close stock juga nanti di bagian inventory-nya sini. Nah ini, jadi ini adalah sheet yang dipakai untuk mencatat inventory, rekapan ya dari transaksi yang terjadi di sini. Jadi di bagian sheet ini kita bisa mengetahui tentang open-nya berapa, in-nya berapa, out-nya berapa, close stock-nya berapa, sampai dengan di sini ada stock value atau nilai dari masing-masing produk di sini. Terus cost value-nya juga berapa. Terus di sini juga ada reorder level ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, nah berikutnya di sini kita coba untuk cek teman-teman ya. Nah, untuk sistemnya di sini ya, sistemnya di sini itu dia tidak menggunakan sheet di sini. Jadi sheet ini hanya dipakai untuk proses penyimpanan saja. Kita menggunakan form HTML di sini ya. Contoh misalnya kita menambahkan data barang di sini, klik data barang. Nah, maka di sini sudah muncul otomatis form data barang yang lengkap dengan ada tombol simpan, reset ya, simpan untuk menyimpan data, reset untuk membersihkan form, terus edit ya, di sini ada edit untuk mengupdate data yang ada di sini, terus hapus untuk menghapus data yang di sini gitu. Nah, di sini juga dilengkapi dengan scroll ya, scroll untuk formnya, dan scroll untuk tabelnya. Jadi kalau misalnya dia banyak ya tinggal kita scroll di area tabel sini. Contoh di sini saya mau memasukkan barang baru teman-teman ya. Misal di sini saya ketik BR strip 1008 ya. Saya kasih nama misalnya nama barangnya misalnya kaos gitu. Kaos polos. Pilih satuan misalnya pieces. Cost unitnya misalnya saya isi 120.000. Terus price unitnya di sini kita jual misalnya 175. Terus di sini kita simpan di rak
nomor 2 misalnya. Reorder levelnya misalnya kita isi 15, terus kita klik tombol simpan. Oke, maka di sini muncul pemberitahuan data berhasil disimpan, kita klik OK. Dan dia di sini akan langsung otomatis tersimpan di tabel bagian bawah sini. Nah, ini kaos polos tadi. Oke. Dan ketika kita menambahkan data barang, maka di bagian sini pun juga akan nambah jadi 8 gitu. Nah, berikutnya untuk transaksinya di sini, atau kita masih membahas di bagian form barang tadi ya. Nah, misalnya di sini kita mau mengupdate ya teman-teman ya. Kita mau mengupdate data barang di sini, misalnya tinggal kita klik edit di sini. Terus kita tunggu di sini, dia muncul ya. Kita ubah misalnya cost value-nya 125.000. Klik tombol simpan. Data berhasil diperbaharui, klik OK. Maka di sini kita sudah bisa melihat cost value-nya, cost unitnya ya, dia berubah menjadi 125.000 gitu. Dan kalau misalnya mau dihapus, ya tinggal kita klik tombol hapus di sini, misalnya ini ya, tisu wajah misalnya saya hapus. Nah, di sini muncul ya, Anda akan menghapus data ini ya. Kita klik OK misalnya. Data berhasil dihapus. Oke. Nah, maka di bagian tisu wajah dia sudah terhapus ya. Dan di sini dia juga sudah berubah menjadi 7 produknya. Nah, itu di bagian form data barang teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini formnya. Nah, berikutnya di sini kita akan buka di bagian form transaksi. Kita klik di bagian form transaksi di sini. Untuk form transaksi dia agak panjang ya, agak banyak di sini yang harus kita isi. Nah, pertama untuk tampilan ya. Di sini seperti ini ya teman-teman ya. Jadi di bagian atas ini ada desain form yang saya bagi di 3 kolom ya. Dan di bagian bawah ada tabel sama kayak tadi ya, dan simpan, reset, plus juga ada tombol edit dan hapusnya. Nah, di sini saya lupa juga menjelaskan di bagian data barang tadi, itu ada pencarian di bagian atas. Nah, untuk pencarian ini kita bisa mengetik apapun yang mau kita cari ya misalnya ya. Oke, saya ketik misalnya mencari lampu hias ya. Nah, langsung di sini dia terisi atau muncul otomatis sesuai dengan yang kita ketik di sini teman-teman. Jadi kita bebas untuk mengetik apapun di sini, misalnya saya ketik PCS, maka semua data yang satuannya PCS akan ditampilkan seperti itu. Itu fungsi di bagian pencariannya. Nah, berikutnya kita akan buka di bagian transaksi. Oke, untuk transaksi di sini sama dengan yang tadi ya. Jadi di bagian atas ada menu pencarian juga. Dan di sini sudah saya tambahkan transaksi berapa ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 transaksi ya. Nah, di sini langsung saya gunakan tombol pencarian di sini atau field pencariannya ya. Misal saya ketik di sini ada Han gitu ya, ada Hansaplas gitu. Muncul juga, terus saya ketik lagi misalnya ada dompet. Oke, muncul juga teman-teman ya. Atau saya ketik yang lain misalnya rak 4. Oke, muncul juga di sini. Nah, berikutnya kita akan coba transaksi di sini ya. Untuk transaksi di sini kodenya kita ketik dulu ya. Kita ketik seperti itu. Terus di sini kita pilih tanggal. Untuk tanggalnya misal terjadi di bulan November tanggal 14 misalnya. Otomatis di bagian bulan dan tahun dia langsung terisi ya untuk bulan November dan 2024. Terus kode barang di sini langsung kita ketik bisa ya. BR-1008 misalnya. Saya klik tekan enter. Jika ada datanya maka langsung muncul di sini teman-teman ya, otomatis dia muncul. Terus di sini tinggal kita pilih dia open stock, in atau out. Contoh di sini saya masukkan dia open stock karena awal. Di sini saya isi misalnya open stocknya dia 50 dan otomatis ketika saya mengetik 50 di bagian total cost dan total price-nya dia akan terisi otomatis. Jadi dia mengalihkan total cost-nya didapat dari cost unit dikalikan 50
Terus price unitnya, total price ini didapat dari perkali 50 dikali dengan 175.000, hasilnya seperti ini. Nah, kalau sudah, tinggal kita tekan tombol simpan. Oke, data disimpan ya. Klik OK. Nah, maka di sini pun juga nambah. Nah, ini dia, open stock. Terus kalau kita mau mengedit data juga sama teman-teman ya. Di sini tinggal kita klik di bagian tombol edit. Langsung muncul di sini semua, tinggal kita masukkan di sini yang diedit, misalnya dia jumlah misalnya 25 harusnya. Klik tombol simpan. Oke, data berhasil diperbarui ya. Nah, kalau sudah di sini harusnya sudah berubah. Nah, nih 25. Terus kalau kita mau menghapus ya teman-teman juga sama ya. Tinggal kita klik di bagian tombol hapus ini, misalnya saya hapus tisu wajah. Pilih OK. Data berhasil dihapus ya. Nah, dia udah hilang tisu wajah tadi. Berganti dengan Hansaplast. Nah, itu di bagian transaksi ya. Form transaksinya seperti ini. Dan kita juga bisa melihat di bagian inventory atau rekapitulasi sisa barangnya. Kita klik di bagian inventory sini. Nah, dia memunculkan data seperti ini teman-teman ya. Jadi dia memunculkan data untuk inventory yang sudah kita masukkan data-datanya. Nah, ini tadi ada kesalahan ya di bagian data yang tadi kita hapus, nanti di sini bisa kita perbaiki. Oke, di sini kita bisa untuk mencari ya. Misalnya kita ketik jam dinding. Nah, muncul jam dinding. Terus kita mencari misalnya buah. Oke, ada juga ya. Nah, dan seterusnya teman-teman ya. Artinya di sini dia sudah bisa untuk dipakai mencari data sesuai dengan yang kita inginkan gitu untuk di bagian form transaksinya. Nah, jadi ini adalah contoh sederhana dari aplikasi inventory management menggunakan Google Sheet yang formnya itu kita pakai atau kita buat menggunakan HTML dengan desain seperti ini. Dan untuk melihat datanya tinggal kita pilih di sini tahunnya teman-teman ya. Misalnya kita pilih tahun 2025, ya dia kosong, nggak ada karena memang belum ada transaksinya. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang sudah menjadi member di channel ini, teman-teman nanti akan saya bagikan file ini ya di member download file Google Sheet ya. Jadi ini nanti akan saya bagikan untuk member yang masuk ke channel ini dengan memilih download file Google Sheet. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan file ini tanpa harus bergabung jadi member, silakan menghubungi nomor WA di deskripsi video ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di tutorial video yang lain. Sampai jumpa dan terima kasih. We'll be right back.